Pada sore hari ini kami dari jajaran Polres Oku Selatan akan menyampaikan perihal rilis tindak pidana perkosaan yang diduga dilakukan oleh salah seorang oknum pengasuh pondok pesantren. Rekan-rekan sekalian, kronologis kejadian pada sekira bulan April 2021, tersangka MST, di mana sebagai salah satu pengasuh Ponpes Darul Ulum, Kecamatan Buai Pemaca, Desa Karetjaya, Kabupaten Oku Selatan, telah melakukan perbuatan dalam kategori tindak pidana perkosaan terhadap salah seorang santriwatinya yang berinisial S, di mana pada sekira bulan April 2021 kegiatan pondok pesantren tersebut sedang libur. Para santri dan santriwatinya banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing. Korban S ini tidak kembali mengingat kediamannya di Desa Sidodadi berjarak kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Pada malam hari itu, tersangka MST masuk ke dalam kamar korban S dan kemudian terjadilah tindak pidana perkosaan tersebut. Kita sangat prihatin atas adanya kejadian tersebut, di mana korban berumur 19 tahun ini memang mondok di sana semenjak di tingkat sekolah menengah pertama sampai dengan saat ini sudah berstatus mahasiswi di Provinsi Lampung. Kegiatan belajar mengajarnya dilakukan secara daring sehingga yang bersangkutan tetap tinggal atau mondok di sana. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat kerja keras dari tim yang dipimpin oleh Bapak Wakapolres, Kompolnas Sugyon serta Kasarreskrim AKP Acep dan juga jajaran Polsek Buai Pemaca, kita telah berhasil mendudukkan kasus ini menjadi suatu bentuk tindak pidana yang utuh, di mana baik korban, pelaku maupun saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah terpenuhi unsur 285 KUH pidana. Sampai saat ini jajaran Reskrim terus melakukan pendalaman baik terhadap 3 orang saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Bukan tidak mungkin atau menutup kemungkinan kita akan mendapatkan saksi-saksi baru untuk mengungkap kasus ini. Dapat saya tambahkan kepada rekan-rekan media semua, jadi pada saat pelaku melakukan perbuatan atau tindakan perkosaan tersebut, pelaku mengenakan sarung. Kita tunjukkan barang bukti sarung. Saat itu pelaku mengenakan sarung ini, dan juga ini adalah alat komunikasi handphone dari pelaku. Kita sudah lakukan penyitaan, juga dokumentasi baik kondisi asrama ataupun kondisi tempat mahasiswi tersebut bertempat tinggal atau tidur atau mondok, kemudian juga kondisi Ponpes secara keseluruhan. Dapat kami sampaikan bahwa tersangka MST ini pada sekitar tahun 2006 pernah menjalani hukuman di LP Muara II sini, mana tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya pada waktu itu adalah tindak pidana pencabulan, dan yang bersangkutan menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan. Kasus ini bisa terungkap dari kecurigaan masyarakat, di mana
ada salah seorang santriwati yang memang kondisinya telah melahirkan. Dari hal itu kemudian kita bangun kasus atau case building, di mana saksi-saksi yang kita periksa termasuk juga dengan keluarga korban kita tanyakan secara mendalam, kita lakukan pendekatan secara hati ke hati. Alhamdulillah korban pun pada akhirnya menceritakan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya. Terhadap pelaku kita kenakan penerapan pasal 285 KUH pidana, di mana pasal tersebut berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita atau perempuan yang bukan istrinya diancam atau dipidana karena tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara atau kurungan selama-lamanya 12 tahun. Kondisi korban saat ini sudah melahirkan dan juga kondisi baik korban maupun dari keluarga tetap kita lakukan pendampingan guna mengobati psikis dari korban maupun keluarganya. Dari unsur-unsur terkait, artinya lintas sektoral, baik Kementerian Agama, kemudian juga dari Dinas Sosial juga sudah kita sampaikan pemberitahuan ini agar secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk dimonitor terus perkembangan kondisi psikologis ataupun psikis dari korban S. Dari tindak pidana yang berhasil kita ungkap ini, pelaku mengatakan bahwa perbuatan ini sekali dia lakukan dan keterangan ini bersesuaian, sampai saat ini bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh korban. Namun demikian pihak Polres Oku Selatan tidak lantas tetap pada fakta tersebut. Kita terus kembangkan, kita terus dalami, kemudian kita juga akan terus mencoba mencari saksi-saksi lain dan juga mengumpulkan keterangan terhadap para saksi-saksi tersebut.